Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 4. Salam semangat dan sehat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini harus lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak ibu semua di kelas 4 ini selalu diberikan kesenangan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali pada tema yang sama, yaitu tema 7, subtema 3, namun pada pembelajaran yang berbeda, yaitu pada pembelajaran keempat. Iya, sebelum memulai pembelajaran, meskipun kita sedang belajar secara daring, hanya melihat melalui video, harus tetap semangat ya. Ayo disiapkan alat tulisnya, yang masih rebahan, yang masih makan, yang masih nonton TV, dan yang masih main games, berhenti dulu ya. Simak video pembelajaran hari ini dengan baik. Oke anak-anak, seperti biasanya untuk memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan pembacaan doa bersama agar ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kita akan memasuki pembelajaran yang keempat, yaitu mengenai keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Benar sekali. Nanti setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu berharap anak-anak Ibu semua di kelas 4 ini insya Allah dapat menyebutkan dan menguraikan berbagai aktivitas keragaman ekonomi di Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia, serta insya Allah nanti anak-anak semua bisa mengumpulkan dan mendemonstrasikan hasil identifikasi mengenai keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia yang berada di provinsi setempat. Insya Allah bisa ya. Insya Allah dong, harus bisa dan pasti bisa. Kan sudah generasi emas, apa saja pasti bisa dong. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita flashback dulu yuk. Kita ulas kembali pada pembelajaran sebelumnya. Kita sudah belajar tentang apa sih? Ada yang masih ingat tidak? Iya, kita sudah belajar mengenai keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia bagian 1 dan arti penting memahami keragaman di Indonesia. Benar sekali. Masih ingatkah kalian ada berapa jenis kegiatan ekonomi di Indonesia? Iya, ada 3. Yang pertama itu adalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian bergerak di bidang apa saja sih anak-anak aktivitas ekonomi yang telah kita pelajari minggu lalu? Iya, bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Benar sekali, good job. Insya Allah semuanya masih ingat ya. Dan hari ini kita akan mempelajari kembali keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia yang terdiri dari 4 aktivitas ekonomi, yaitu aktivitas ekonomi yang bergerak di bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Jadi anak-anak harus menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik dan seksama ya. Oke, sebagai langkah awal pembelajaran hari ini, kita akan menyimak video interaktif mengenai salah satu aktivitas ekonomi di Indonesia. Jadi simak dengan baik dan seksama videonya. Jangan sampai ngantuk, jangan sampai di skip. Ini dia videonya. Dibikin dadakan 500-an. Kue cubitnya, Bu. Beli apa ya? Silakan dibeli, Bu. Silakan, Bu. Ini kue cubit terenak buatan rumah. Kue cubit ya. Boleh deh 2 bungkus. Wah, ini uangnya ya. Nah, mantap. Alhamdulillah
makasih ya Bu. Bu, ini uangnya belum ada kembaliannya. Kalau ada, uang pas 20.000 aja Bu. Iya, Bu. Buat kalian aja deh kembaliannya. Saya lagi buru-buru nih. Bu? Ini Makasih ya, beneran, Dek. Bu. Ini gimana? Nah, dari video yang kalian amati tadi, aktivitas ekonomi apa sih yang sedang dilakukan oleh Nisa dan Rara? Ada yang tahu tidak? Iya, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan, di mana di situ Nusa dan Rara sebagai produsen atau penjualnya dan ibu-ibu yang membeli tadi itu sebagai konsumen atau pembelinya. Benar sekali anak-anak. Oke, untuk selanjutnya lebih detail lagi kita akan membahas secara rinci dan urut mengenai keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia bagian 2. Yang pertama yaitu aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara kita Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi anak-anak. Barang tambang di Indonesia terdiri dari 2. Yang pertama itu adalah migas yang terdiri dari minyak dan gas alam. Kemudian juga yang kedua adalah non-migas yang terdiri dari emas, perak, aluminium, pasir besi, dan lain sebagainya. Barang tambang ini tidak dapat diperbarui anak-anak, sehingga dalam mengelolanya harus dikelola secara optimal dan dieksplor secara bijak. Yang kedua yaitu aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri sendiri merupakan usaha untuk mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Aktivitas ekonomi di Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan, kelompok, maupun badan usaha anak-anak. Seperti apa sih contoh aktivitas industri di Indonesia? Yaitu seperti aktivitas industri di otomotif, elektronik, kemudian juga ada di konveksi, serta aktivitas industri di makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Aktivitas ekonomi perdagangan ini merupakan salah satu solusi dari masalah yang ada di Indonesia anak-anak. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap wilayah Indonesia memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk di wilayah Indonesia, akhirnya berkembanglah aktivitas perdagangan di Indonesia. Aktivitas perdagangan ini dilakukan oleh masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan barang dagangan tersebut dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, serta hasil dari industri. Dan aktivitas ekonomi perdagangan ini dapat dilakukan dengan tanpa perantara ataupun dengan perantara anak-anak. Contoh aktivitas perdagangan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita banyak ditemui. Ketika kalian membeli makanan di kantin atau jajan, itu merupakan salah satu kegiatan aktivitas perdagangan di Indonesia. Yang keempat yaitu aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas ekonomi di bidang jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya anak-anak. Kemudian, seperti apa sih contoh aktivitas ekonomi di bidang jasa? Yaitu seperti jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, serta berbagai jenis lainnya. Dan berkembangnya aktivitas ekonomi di bidang jasa ini memunculkan beragamnya pekerjaan di bidang jasa, seperti dokter, perawat, bidan di rumah sakit, kemudian ada guru di sekolah. Jadi seperti itu keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia yang patut dan wajib kita ketahui bersama. Oke, seperti itu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Namun sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita
simpulkan bersama-sama yuk. Ada berapa sih keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia yang telah kita pelajari? Bukan 4 ya, tetapi ada 8. Memang kita sudah belajar 4 keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Namun pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar 4 bidang keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Jadi totalnya ada 8 ya anak-anak. Iya, yang pertama itu ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, kemudian ada perdagangan, dan yang terakhir ada jasa. Good job, benar sekali. Oke, begitulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Namun sebelum kita tutup pembelajaran kita dengan doa bersama, jangan lupa untuk mengisi presensi dengan mengklik link di deskripsi video ini ya. Dan lengkapi juga dengan rangkuman materi hari ini, serta jangan lupa foto ketika mengikuti pembelajaran. Dan untuk link yang kedua terdapat di deskripsi video ini juga. Itu merupakan link tugas kalian. Ada 10 tugas, dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Ibu kasih waktu selama 1 minggu. Oke, begitulah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang? Apakah sudah paham semuanya? Insya Allah sudah paham ya. Ibu yakin semua anak-anak ibu di kelas 4 ini sudah memahaminya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya anak-anak.